Salam sehat sedulur, salam satu hobi, salam merawat semua kegiatan yang kita lakukan supaya memberikan dampak hasil yang nyata dan positif. Para sedulur semua, di episode 1 saya mencoba memberikan satu pola pikir teknis ketika budidaya ayam itu jadi miliarder. Dan saya pikir jadi miliarder itu apapun pilihan bisnis kita, budidaya ayam, kemudian itu tanaman, atau bisnis formal, atau bisnis investasi, pada hakikatnya itu layak untuk bisa jadi miliarder. Persoalannya adalah seperti saya bilang di episode 1, ada satu pola teknis dalam menguji kelayakan apakah sebuah investasi, sebuah belanja modal itu pada akhirnya bisa dipastikan memberikan hasil dalam satu periode atau 2 periode, ya. Spesifik, measurable, achievable, lalu reasonable. Nah, karena 4 ini masuk berarti dia pasti applicable, bisa diaplikasikan. Persoalannya, ketika modal didorong besar untuk menghasilkan namanya mungkin omset ataupun cash flow, 1-2 tahun itu pasti masa orientasi. Tidak memungkinkan sebuah bisnis yang modal kerjanya besar, miliaran, itu bisa langsung menghasilkan omset atau cash flow yang potensial hingga miliaran. Ya, teori bisnis mengatakan dalam masa perkenalan itu adalah masa orientasi, memantapkan pola teknis, memantapkan itu namanya perilaku manajerial, dan lebih-lebih memastikan yang namanya itu perilaku manajemen keuangan. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin jadi miliarder setahun 2 tahun dengan budidaya ayam, saya yakin itu tidak pasti, tidak bisa. Mau dengan 100 indukan, mau 200 indukan, itu secara skema bisnis itu belum pasti ya 2 tahun atau 3 tahun ke bawah. Tetapi seperti channel teman yang di Jogja, setelah 10 tahun itu berarti dia membuat omset sampai miliar, itu karena ada satu produk unggulan dia. Produk unggulannya itu adalah DOC, membuat DOC sehingga omset per bulan itu bisa menghasilkan sekitar 3.000 ekor per bulan dikali harga. Ya, itu artinya 1 tahun itu sirkulasi omset pasti bisa mencapai 1M. Nah, sedulur, itu di episode 1. Tetapi dari episode 1 tadi jadi miliarder itu, di episode 2 ini ketika kita bicara smart, ya, cerdas, nah kita mau merinci yang namanya cerdas itu C, ya. Di episode 1 saya mengatakan itu smart, cerdas, SMART, specific, measurable, kemudian achievable, reasonable, lalu ada waktu, ya. Dan kita semua bermain di waktu. Bisnis apapun bermain di waktu. Oleh karena itu sedulur, episode kali ini kita bicara tentang yang namanya capital. Cerdas. Capital. Refleksi bisnis. Seperti saran dari beberapa channel, ketika mau ingin berhasil budidaya ayam, sebaiknya dari 10 indukan, 50 indukan, 100 indukan. Mengapa itu dilakukan? Mengapa pilihan itu seperti itu tepat dan cocok sebagai proses belajar, laboratorium belajar untuk memastikan semua perilaku kita itu bertingkat pada akhirnya cash flow-nya, kemudian omsetnya bisa tercapai. Para teman-teman khususnya pemancing mania pasti mengatakan kalau ingin dapat hasil pancingan gede berarti umpannya gede. Kalau pancingnya kecil, umpannya kecil, belum tentu dapat hasil gede. Dan ketika modal besar, kapital modal itu besar, belum tentu bisa memberikan
hasil yang besar. Karena 1-2 tahun pertama itu masa orientasi berat. Dan itu bisa habis. Modal miliaran bisa habis. Tetapi ketika bertahap bertingkat bisa dilakukan dengan skema bisnis yang terukur, yang reasonable, yang achievable, dengan kerangka kerja waktu bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka pasti cash flow itu, omset itu dapat tercapai. Jadi kapital itu adalah modal. Ya, modal dibagi dua menurut saya, modal uang dan modal non finansial. Uang memancing uang itu bisnis. Tetapi uang itu netral, uang itu benda mati. Uang itu bisa berubah wujud atau bisa bertransformasi ketika ada. Ya, seseorang punya uang dan mulai punya kebutuhan, lalu punya keinginan, lalu punya rencana, lalu kemudian mengalokasikan uangnya itu untuk sesuai dengan pilihan rencananya. Pilihan rencana bisnis tadi adalah SMART. Ya, salah satu pola teknis untuk memastikan bahwa setiap Rp1 yang dia keluarkan itu akan bernilai manfaat, dan perilaku keuangan bisnis adalah itu. Setiap Rp1 harus jelas penggunaannya untuk apa, manfaatnya apa, impactnya apa, dan mana bukti barangnya, bukti ya pengeluarannya, sehingga di akuntansi keuangannya itu tercatat, terukur. Artinya apa tadi? Modal uang hanya bisa terjadi, berkembang, berlipat ganda ketika pemilik bisnisnya memiliki visi bisnis yang jelas. Pemilik bisnis harus mampu berperilaku keuangan yang ekonomis, yang efisien dan efektif. Dan ketika bulan ke bulan, tahun ke tahun, orang akan diajari ke arah sana. Supaya uang yang tadi benda mati, hanya sarana, hanya infrastruktur, hanya media, itu pada akhirnya bisa menghidupkan sebuah dinamika bisnis, organisasi bisnis yang bisa menghasilkan sehingga ada orang mau terlibat di dalamnya untuk bekerja. Nah, artinya apa? Orang pertama harus memiliki kejelasan bisnis. Ketika dia punya uang untuk dia investasikan, uangnya dia dijadikan menjadi modal kerja. Dan mulai uang itu berubah wujud, ya, dalam bentuk pengadaan barang, perlengkapan, persediaan, mungkin ayam, ya, indukan ayam. Nah itu, tapi di catatan akuntansi itu tertera semua itu. Uang berubah jadi perlengkapan, ya, uang berubah jadi sarana, uang berubah jadi persediaan. Jadi uang itu hanya bertransformasi untuk kemudian diolah dengan sebuah perilaku bisnis. Dan perilaku bisnis hanya akan bisa berkembang ketika perilaku keuangannya bagus. Nah sekarang, who is the man behind the business? Siapa orang di belakang pelaku bisnis itu, baik dari orang pertama, pemilik bisnis, owner, pemilik visi bisnis, sama pemilik organisasi bisnis. Ini kerangka berpikirnya harus berkembang, ya. Ketika mau dari mikro ke usaha kecil, itu berarti pengetahuan bisnisnya sama naluri bisnisnya harus semakin tinggi. Ketika usaha kecil naik ke usaha menengah, itu instingnya harus semakin kuat. Karena apa? Perilakunya itu semakin bagus terstruktur, ya. Pengalaman sudah memberikan dia satu insting, oh ini bagus, uangnya ada tapi masih jauh di sana. Maka saya harus memancing duit itu dengan metode dan pendekatan yang berbeda ketika uangnya sedikit atau di dekat. Nah itu artinya apa? The man behind the business, orang itu berarti adalah modal non finansial. Karena tadi orang yang tidak cakap menggunakan uang miliaran, uangnya pasti habis. Tapi orang yang mulai usahanya kecil lalu berkembang, itu artinya apa? Setiap Rp1 dia alokasikan secara efektif untuk mendukung semua kinerja-kinerja usahanya meskipun dalam keterbatasan dan kekurangan. Tetapi ketika dia ukur measurable, ketika dia capai, dia taikkan, lalu ketika dia mengembangkan ke skala lebih besar, ada alasannya, tetapi kemudian dia lihat uang saya ini bisa jadi berapa dan bisa jadi apa. Artinya apa? Ketika dia punya mitra kerja, partner bisnis, atau mungkin juga karyawan, atau mungkin itu orang bekerja di organisasinya, termasuk teman yang fokusnya di pembuatan DOC,
Dalam pikiran saya, kalau dia udah di IOC itu minimal sudah ada 3 karyawan dia itu. Ya, belum lagi dia sudah ada kandang pembesaran, ada DOC, ada apa? Itu 5 orang dalam bayangan pengalaman saya. Lalu 1 orang inilah yang memimpin 5 orang itu. Dia buatlah job desk, dibuatlah pembagian tugas, dilihatlah sub kerja, lalu kemudian di situ ada perilaku kerja, lalu ada beban kerja, ada penilaian kerja, ada kemudian itu pengeluaran buat membayar mereka upah atau gaji. Nah, artinya apa? Orang yang mendampingi pemilik bisnis itu harus sepakat satu tujuan pada visi dan target dan tujuan bisnis itu. Kalau misalnya tidak cocok, wajar-wajar saja sebuah perusahaan memecat, mengeluarkan orang yang tidak capable, ya, tidak kompeten, karena dia tidak belajar dari lingkungan di mana sebuah skema bisnis, di mana sebuah perilaku bisnis, di mana sebuah pola-pola teknis kerja itu sudah diatur, dan orang itu tidak mampu belajar, tidak mampu menyesuaikan. Wajar itu layak itu untuk saya, ya wajar itu di 3 bulan pertama kalau nggak cocok dikeluarkan, ya, dan itu yang berlaku di perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu tadi di dalam perilaku keuangan, modal yang dia keluarkan, modal ya, itu berarti harus ditangani oleh modal sumber daya manusia yang mampu mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga modal uang yang sudah jadi sarana, yang sudah barang jadi, yang sudah barang setengah jadi, yang sudah jadi produk akhir, itu bisa dijual, akhirnya memutar siklus yang namanya tadi omset. Omset akan memutar cash flow. Cash flow akan memutar namanya produksi, ya. Produksi akan memutar yang namanya penilaian kinerja sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan produksi akan menilai yang namanya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran akan mendorong yang namanya itu penghasilan, penjualan, dan lain-lain. Jadi akhirnya dia reversible. Dia akan mendorong lalu membuat sebuah manajemen organisasi yang memastikan perilaku dari bisnis itu secara berkelanjutan. Modal uang tapi tidak punya kompetensi dan keahlian teknis dengan pilihan bisnis yang mau dilakukan, mundur dulu. Magang dulu kalau kita mau punya uang, magang dulu kalau kita udah punya satu pilihan, belajar dulu kepada teman yang menjalankan bisnis yang sama dengan pilihan kita. Lihat teknisnya, bertanya banyak, jadikan kasus, jadikan studi, jadikan ini, baru buat usaha kecil, secara kecil, modal kecil. Uji kemampuan modal sumber daya manusia, human capital. Dan di perusahaan besar ada orang atau ada divisi, ada departemen yang khusus menangani human capital. Ya, selain ada orang yang memang di bagian investasi, yaitu kapital, keuangan. Dan di bagian keuangan semua 1 rupiah dinilai. So, ketika kita sudah punya kemampuan lebih bagus, ya, naik dari dasar ke tingkat terampil mengelola ayam yang sudah jadi 200, yang sudah jadi 300, kita pasti akan berperilaku sebagai seorang pebisnis. Naluri kita adalah menyelamatkan 1 rupiah untuk bisa memastikan dapat 1 juta rupiah. Perilaku dari organisasi bisnis cuma 2, efisien dan efektif, sehingga itu yang ditekankan kepada human capital, modal tenaga kerja, modal sumber daya manusia. Kalau ketemu modal uang dan modal orang yang terampil, yang mungkin 2 level di atas kemampuan modal, maka ini akan menggelinding. Kalau itu bisnis konvensional, ya, ada organisasi bisnisnya meskipun kecil-kecil. Tetapi kalau mau jadi miliarder dengan jenis bisnis lain, mungkin multi level marketing, di mana kedalaman, ya, jaringan, lalu kemudian keluasan jaringan itu bisa menaikkan prestasi dan omset, bonus, lalu kemudian penghasilan Anda. Tanpa Anda harus membangun sebuah organisasi langsung, ya.
atau mungkin Anda bermain di bisnis digital. Ya, Bitcoin, kripto, Anda hanya tinggal mengalokasikan uang Anda, modal Anda, uang Anda. Mungkin bisnis kartu digital. Tapi ketika Anda punya uang, punya modal, mau bisnis konvensional, mau bisnis digital, mau bisnis uang goib yang sifatnya tadi kripto, Bitcoin, atau kartu digital, berarti Anda harus sepaket dengan modal Anda kayak koin. Uang Anda di sebelah kiri, kemampuan Anda di sebelah kanan. Dan Anda mulai mengambil risiko, ya, menginvestasikan modal Anda sambil Anda berinvestasi, belajar memainkan naluri, mengukur risiko, dan juga melihat potensi bagaimana tren dari pasar. Seperti saham, kapan dibeli, kapan dijual, lalu Anda mencari untung. Itu artinya apa? Anda harus mempelajari bagaimana pergerakan dari tren-tren yang ada. Dan Anda harus menguasai yang namanya keuangan. Uang itu netral, benda mati. Tapi uang bisa menjadi apapun, termasuk jadi miliarder, ketika kita punya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola uang itu. Artinya apa? Selamatkan 1 rupiah uang Anda untuk mencari 1 juta. Artinya apa? Return on investment, tingkat pengembalian investasi Anda atas modal kerja, atas kompetensi soft skill Anda atau non finansial Anda, berarti wajib memberikan hasil, keuntungan. Ini adalah pola pikir pengusaha, pebisnis. Silakan sedulur, kapital dibagi 2, kapital finansial, kapital non finansial. Kapital non finansial itu berarti adalah orang yang mengerjakan tugas-tugas teknis di organisasi bisnis sehingga perusahaan bisa memiliki omset untuk kemudian mengatur cash flow, termasuk di dalamnya ada biaya tenaga kerja langsung berupa upah, berupa gaji. Dan pemilik bisnis harus menjamin yang namanya keberlanjutan bisnis itu. Saya kira demikian sedulur. Salam sehat, salam sejahtera.